Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cindy Putri Lestari dengan NPM 224111013 dari Prodi Manajemen 22A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan tema Composition Analysis, Lean Canvas, pembuatan ide dalam bentuk produk atau jasa, MVP, Customer Interview, dan Profit Tree. Yang pertama, competitive analysis. Analis persaingan atau competitive analysis adalah proses memahami pesaing-pesaing utama di pasar yang sama dengan tujuan untuk mendapatkan wawasan tentang kekuatan dan kelemahan mereka. Dengan melakukan analisis ini, perusahaan dapat membuat strategi yang lebih baik, mengidentifikasi peluang, dan menghindari risiko dalam bisnisnya. Langkah-langkahnya, yang pertama, identifikasi pesaing utama. Yang kedua, kumpulkan informasi tentang pesaing. Yang ketiga, analisis situasi pasar pesaing. Yang keempat, analisis produk dan layanan. Yang kelima, tinjau strategi pemasaran dan penjualan. Selanjutnya, Lean Canvas. Kanvas Lean, juga dikenal sebagai Lean Canvas, adalah alat yang digunakan oleh para pengusaha dan pemilik bisnis untuk merencanakan dan menggambarkan model bisnis dengan cara yang singkat, fokus, dan langsung pada inti permasalahan. Dikembangkan oleh Ash Maurya, Lean Canvas didesain untuk membantu Anda mengidentifikasi dan menguji cepat model bisnis Anda dengan cara yang efisien. Cara menggunakan Lean Canvas: mulai dengan masalah, pertimbangkan solusi, tentukan proposisi nilai unik, pilih kanal yang tepat, rencanakan pendapatan dan biaya, identifikasi keuntungan kunci, segmentasi pelanggan dengan jelas, tentukan aktivitas kunci, perbaiki dan uji kembali. Selanjutnya ada pembuatan ide dalam bentuk produk atau jasa, MVP. MVP atau Minimum Viable Product adalah versi produk atau layanan yang memiliki fitur-fitur minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Tujuannya adalah untuk menguji hipotesis Anda tentang apa yang diinginkan pelanggan dengan cara yang cepat dan efisien. Dengan MVP, Anda dapat memvalidasi konsep Anda, memahami respon pasar, dan mendapatkan umpan balik yang berharga tanpa harus menghabiskan banyak waktu dan biaya dalam pengembangan. Nah, langkah-langkahnya: yang pertama, tentukan tujuan hipotesis. Yang kedua, identifikasi fitur utama. Yang ketiga, desain MVP. Yang keempat, pengembangan MVP. Yang kelima, uji prototipe. Yang keenam, iterasi dan perbaikan. Yang ketujuh, peluncuran MVP. Yang kedelapan, pengukuran dan analisis. Selanjutnya ada customer interview. Wawancara pelanggan adalah proses penting dalam pengembangan produk atau layanan. Hal ini membantu Anda memahami kebutuhan, keinginan, masalah, dan preferensi pelanggan secara langsung, sehingga memungkinkan Anda untuk merancang solusi yang lebih tepat dan relevan. Nah, langkah-langkahnya yaitu: yang pertama, persiapan sebelum wawancara. Yang kedua, pilih metode wawancara. Yang ketiga, lakukan wawancara. Yang keempat, catat informasi. Yang kelima, analisis data. Yang keenam, buat kesimpulan dan temukan utama. Yang ketujuh, terapkan hasil wawancara. Yang kedelapan, berikan umpan balik kembali kepada pelanggan. Selanjutnya ada profit tree atau pohon keuntungan. Dalam konteks technopreneurship, adalah sebuah konsep atau model yang digunakan untuk menggambarkan struktur dan elemen-elemen yang mempengaruhi pencapaian keuntungan dalam bisnis teknologi. Model ini mirip dengan model bisnis kanvas
tetapi lebih berfokus pada elemen yang membentuk keuntungan dan strategi untuk mencapainya. Contohnya yaitu yang pertama aset intelektual atau intellectual asset. Yang kedua jaringan kemitraan atau network and partnership. Yang ketiga efisiensi operasional atau operational efficiency. Yang keempat skala ekonomi atau economies of scale. Yang kelima brand recognition and reputation. Yang keenam diversifikasi pendapatan atau revenue diversification, customer look in and loyalty. Penetrasi pasar ekspansi atau market penetration and expansion. Pengertian aset intelektual ini merujuk pada nilai-nilai yang terkandung dalam hak kekayaan intelektual seperti paten, merek dagang, hak cipta, dan pengetahuan karyawan. Aset ini memberikan keunggulan kompetitif jangka panjang bagi perusahaan. Yang kedua, jaringan dan kemitraan. Ini mencakup hubungan dan kemitraan yang dibangun oleh perusahaan dengan pihak lainnya seperti pemasok, pelanggan, dan mitra bisnis strategis. Jaringan yang kuat dapat membuka pintu untuk peluang bisnis baru dan pertumbuhan. Yang ketiga, efisiensi operasional. Ini adalah kemampuan perusahaan untuk melakukan operasi bisnis dengan biaya dan waktu yang minimal, tanpa mengorbankan kualitas. Efisiensi operasional dapat meningkatkan profitabilitas dan daya saing perusahaan. Yang keempat, skala ekonomi. Ini terjadi ketika biaya rata-rata produksi per unit barang atau layanan menurun seiring dengan peningkatan produksi. Dengan kata lain, semakin besar produksi, semakin rendah biaya per unitnya. Yang kelima, brand recognition and reputation. Ini mencakup kesadaran merek dan reputasi yang dimiliki oleh perusahaan di pasar. Brand recognition yang kuat dan reputasi yang baik dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan membantu menarik pelanggan baru. Yang keenam, diversifikasikan pendapatan. Ini adalah strategi untuk mendapatkan pendapatan dari berbagai sumber, bukan hanya bergantung pada suatu produk atau layanan. Diversifikasikan pendapatan dalam mengurangi resiko terkait dengan fluktuasi pasar atau permintaan. Yang ketujuh, customer look in and loyalty. Ini terjadi ketika pelanggan terkait secara emosional atau praktis dengan produk atau layanan suatu perusahaan, membuat mereka cenderung untuk tetap setia dan sulit untuk beralih ke pesaing. Yang kedelapan, penetrasi pasar dan ekspansi. Ini mencakup upaya untuk memperluas pangsa pasar atau memasuki pasar baru dengan produk atau layanan perusahaan. Penetrasi pasar berfokus pada meningkatkan penetrasi di pasar yang sudah ada, sementara ekspansi melibatkan masuk ke pasar yang baru.